Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti, Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca sebuah buku dengan judul Dua Tangis dan Ribuan Tawa, karya Bapak Dahlan Iskan. Kali ini yang akan saya baca adalah pada CO Notes 6 dengan judul Dua Tangis dan Ribuan Tawa. Minggu lalu genap 6 bulan saya menjadi COPLN. Ada yang bilang baru 6 bulan, ada yang bilang sudah 6 bulan. Betapa relatifnya waktu. Selama 6 bulan itu saya 2 kali sakit perut serius. Setengah hari saya tidak bisa bekerja kecuali hanya tidur lemas di bilik yang ada di belakang ruang kerja itu. Saya memang harus mewaspadai sakit perut melebihi sakit lainnya. Ini karena sakit perut bisa jadi merupakan tanda mulai bermasalahnya transplantasi hati yang saya lakukan 3 tahun lalu. Bisa jadi itu sebagai tanda awal bahwa hatinya orang lain yang sekarang saya pakai ini mulai ditolak oleh sistem tubuh saya. Begitulah kata dokter. Syukurlah sakit perut saya itu cepat hilang tanpa saya harus minum obat. Saya memang tidak boleh sembarangan minum obat. Khawatir berbenturan dengan obat transplant yang masih harus saya minum setiap hari. Tiba-tiba saja ketika hari mulai meninggi, ketika jadwal rapat penting sudah terlanjur dijadwalkan, sakit itu sembuh sendiri. Seingat saya, belum pernah saya absen selama 6 bulan di PLN. Saya memang sudah berjanji kepada diri sendiri selama 6 bulan pertama tidak akan mengurus apapun kecuali listrik. Tidak akan pergi kemanapun kecuali urusan listrik. Karena itu kalau biasanya dulu setiap bulan bisa 2-3 kali ke luar negeri, selama 6 bulan di PLN ini saya tidak kemana-mana. Bahkan janji saya ke dokter untuk setiap 3 bulan memeriksakan diri ke Tianjin sudah tidak bisa saya laksanakan. Padahal dulu saya selalu disiplin tiap 3 bulan ke sana untuk memeriksakan diri apakah transplant hati yang saya lakukan 3 tahun lalu tidak ada masalah. Kini sudah 8 bulan saya tidak memeriksakan diri. Saya juga harus minta maaf pada famili, teman dekat, dan pengurus berbagai organisasi yang saya ketuai. Selama 6 bulan itu saya tidak bisa menghadiri acara keluarga, pesta perkawinan mereka, dan bahkan selamatan boyongan rumah anak sendiri. Apalagi rapat-rapat organisasi, saya memang masih tercatat sebagai Ketua Umum Persatuan Perusahaan Surat Kabar se-Indonesia. Ketua Umum Persatuan Barongsai Indonesia, pengurus besar gabungan ke seluruh Indonesia, dan banyak lagi. Selama 6 bulan itu tidak ada rapat yang bisa saya hadiri. Setelah 5 bulan di PLN, berat badan saya naik 3 kg. Oh, rupanya saya kurang gerak. Hanya dari mobil ke ruang rapat dan dari ruang rapat ke mobil siang dan malam. Ini tentu tidak baik. Dokter yang 3 tahun lalu mentransplantasi hati saya melarang badan saya terlalu gemuk. Dokter selalu mengingatkan meski kelihatannya sehat, status saya tetap saja sebagai orang sakit. Di samping harus terus minum obat, juga harus tetap hati-hati. Karena itu menginjak bulan ke-6, saya putuskan ini berangkat kerja berjalan kaki saja. Maka setiap hari pukul 5.45 saya sudah berangkat kerja, bukan supaya dianggap sok rajin, tapi ingin menghindari asap knalpot. Tidak ada gunanya berolahraga sambil menghirup CO2. Beruntung rute dari rumah saya di dekat Pacific Place di kantor pusat PLN di Jalan Trunojoyo bisa ditempuh dengan
menghantar jalan-jalan kecil yang sepi, yang kiri kanannya penuh dengan pohon-pohonan merimbun. Jam 6.30 ketika baru saja 1-2 mikrolet mengasapi jalanan, saya biasanya ditemani istri tiba di kantor dengan keringat yang bercucuran. Hasilnya selama 1 bulan itu berat badan sudah turun 2 kilogram. Masih punya utang 1 kilogram lagi. Mula-mula berjalan cepat selama 35 menit itu terasa berat. Jarak rumah ke kantor itu juga terasa sangat jauh. Tapi kian lama menjadi kian biasa. Bahkan belakangan jarak itu terasa sedikit kurang jauh. Betapa relatifnya jarak. Enak juga sudah di kantor pagi-pagi, kini menjadi pemandangan biasa pada pukul 7. Sudah banyak orang Jepang antre di ruang tamu. Demikian juga beberapa relasi PLN lainnya. Bahkan seorang wanita yang merasa diperlakukan kejam oleh suaminya juga tahu jadwal saya ini. Sebelum pukul 7, wanita itu sudah menangis di lobi untuk mengadukan kelakuan suaminya. Lalu minta sangu untuk pulang karena uangnya tinggal pas-pasan untuk datang ke PLN itu. Tanpa tahu harus bagaimana pulangnya, suaminya katanya sangat-sangat pelitnya, betapa relatifnya uang. Selama 6 bulan itu saya 2 kali menangis. Sekali di ruang rapat dan sekali lagi di Komisi 7 DPR RI. Kadang memang begitu sulit mencari jalan cepat untuk mengatasi persoalan, kadang sebuah bata terlalu sulit untuk dipecahkan, tapi bukan berarti hari-hari saya di PLN adalah hari-hari yang sedih. Ribuan kali saya bisa tertawa lepas. Ruang rapat sering menjadi tempat hiburan yang menyenangkan, terutama ketika begitu banyak ide datang dari para peserta rapat. Apalagi sering juga ide itu dikemukakan dengan jenakanya. Di mana-mana, di berbagai forum saya selalu membanggakan kualitas personal PNL. Orang PLN itu rata-rata cerdas, tahu semua persoalan yang dihadapi perusahaan dan bahkan tahu juga bagaimana cara menyelesaikannya. Yang tidak ada rupanya muara. Kalau toh ada, muara itu dangkal dan sempit. Ide-ide brilian macet dan kandas. Kini di ruang rapat itu semua ide bisa bermuara. Bahkan meminjam lagunya almarhum Gesang bisa mengalir sampai jauh. Memang ruang rapat sebaiknya jangan penuh ketegangan. Kita ini siang malam sudah mengurus tegangan listrik, jangan pula harus tegang di ruang rapat. Ruang rapat harus jadi tempat apa saja, debat, baku ide, berbagi kue dan saling ejek dengan jenaka. Saya bangga. Ruang rapat PLN bukan lagi sebuah tempat biasa, tapi bisa menjadi katalisator yang menyenangkan. Sebuah tempat memang bisa jadi apa saja bergantung apa yang mengisinya. Betapa relatifnya tempat. Sedih, senang, tertawa, menangis, semuanya bergantung suasana kejiwaan. Pemilik jiwa sendirilah yang mampu menyetel suasana kejiwaan masing-masing. Mau dibuat sedih atau mau dibuat gembira, mau menangis atau tertawa, semua bisa. Betapa relatifnya jiwa. Rasanya selama 6 bulan di PLN saya juga belum pernah duduk di kursi direktur utama. Saya sudah terbiasa bekerja tanpa meja puluhan tahun setengah liar. Ini karena sebelum di PLN saya hampir tidak pernah membaca surat masuk. Jadi memang tidak diperlukan sebuah meja. Semua surat masuk langsung didistribusikan ke staf yang bertugas di bidangnya. Sebab kalaupun surat itu ditujukan kepada saya, belum tentu saya bisa menyelesaikannya. Maka untuk apa harus mampir ke meja saya kalau bisa langsung tertuju ke yang lebih pas menjawabnya. Kini sebagai dirut PLN saya tidak boleh begitu. Saya harus menerima surat-surat yang setumpuk itu untuk dibuatkan disposisinya. Inilah untuk pertama kali dalam hidup saya harus membuat coret-coret di lembar disposisi. Apa yang harus saya tulis di situ? Saran, pendapat, instruksi, larangan, harapan, atau beberapa kata yang sifatnya hanya basa-basi, sekedar untuk menunjukkan bahwa saya atasan mereka. Akhirnya saya putuskan tidak menuliskan apa-apa, kecuali beberapa hal yang sangat jarang saja. Mengapa saya harus memberikan arahan seolah-olah
Hanya saya saja yang tahu persoalan itu. Mengapa saya harus memberi instruksi seolah-olah tanpa instruksi mereka itu tidak tahu apa yang harus diperbuat. Maka jangan heran kalau mayoritas lembar disposisi itu tidak ada tulisannya. Paling hanya berisi paraf saya dan nama orang yang harus membaca surat itu. Saya sangat yakin tanpa disposisi satu kata pun mereka tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan. Inilah sebuah proses lahirnya kemerdekaan ide. Orang yang terlalu sering diberi arahan akan jadi bebek. Orang yang selalu sering diberi instruksi akan jadi besi. Orang yang terlalu sering diberi peringatan akan jadi ketakutan. Orang yang terlalu sering diberi pidato, kelak biasanya hanya akan minta petunjuk. Saya harus sadar bahwa mayoritas warga PLN adalah lulusan terbaik ranking 1 sampai 10 dari universitas-universitas terbaik di negeri ini. Mereka sudah memiliki semuanya, kecuali kemerdekaan ide itu. Kini saatnya barang yang mahal itu diberikan pada mereka. Semua itu saya lakukan di meja rapat, bukan di meja kerja direktur utama. Karena itu saya juga tidak pernah memanggil staf, misalnya untuk menghadap duduk di kursi di depan direktur utama. Kalau saya lakukan itu, perasaan saya tidak enak. Mungkin hanya perasaan saja sebenarnya. Saya tidak tahu dari mana lahirnya perasaan tidak enak itu. Mungkin karena dulu terlalu sering melihat Pak Harto di televisi dengan adegan seperti itu. Saya takut merasa menjadi terlalu berkuasa di kantor ini. Kedudukan tentu tidak sama dengan tempat duduk. Yang merasa berkuasa pun belum tentu bisa menguasainya. Yang punya kedudukan belum tentu bisa duduk semestinya. Betapa relatifnya sebuah kekuasaan. Lalu apa yang sudah kita capai sebelum 6 bulan? Selama 6 bulan, ada yang bilang sudah sangat banyak. Menanggulangi pemadaman bergilir di seluruh Indonesia, menyelesaikan IPP terkendala yang sudah begitu lama, mengatasi kacaunya tegangan di Cianjur Selatan, ditemukannya cara mengatasi gangguan pohon dengan cara memasang pipa paralon di jaringan yang melintasi rimbunan ranting dan sederet daftar yang secara baik dicatat oleh KSPKK. Tapi banyak juga yang bilang masih terlalu sedikit capaian itu. Bahkan ada yang bilang termasuk seorang anggota DPR di Komisi 6 bahwa direksi PLN yang baru ternyata bisanya hanya menaikkan TDL. Betapa relatifnya kepuasan. Itulah sebabnya program-program, target-target, capaian-capaian sebaiknya tidak perlu terlalu ditonjol-tonjolkan. Semua itu sebaiknya kita perlakukan sebagai kulminasi dari hal yang lebih sublim. Transcendentasi jiwa. Kalimat terakhir itu tidak perlu dibaca ulang. Saya juga tidak terlalu mengerti apa yang baru saya tulis itu. Tanggapan pegawai terhadap CO Notes, 2 tangis dan ribuan tawa. Yang pertama dari Pulang Ade Susanto yang menyatakan bahwa sedikit sharing mengenai kendala yang dihadapi siswa on the job training atau OJT seperti saya ini. Senior seringkali terlalu merendah ketika kita mulai bertanya mengenai bidang yang mereka kerjakan, sehingga kita merasa sulit dan agak segan untuk bertanya secara mendetail dan mungkin terlihat pertanyaan yang sepele. Seolah-olah kita yang junior sudah lebih tahu daripada senior hanya karena tingkat pendidikan saja. Ini membuat segan junior mau bertanya lebih jauh lagi. Nah, kemudian ada juga tanggapan yang kedua. Ini datang dari Bapak Dadan Wihardani. Ada sedikit keinginan saya untuk meningkatkan keandalan sistem di wilayah KP Cidue khusus dan juga APC Cianjur bagian selatan, yaitu dengan segera dioperasikannya GI Patuha yang letaknya tidak jauh dari kawasan Kawah Putih tadi. Masalah jaringan transmisi di Patuha itu terkendala dengan tidak adanya izin di 2 titik. Kata beliau, karena yang punya tanahnya adalah seorang jenderal, di mana tanahnya itu minta dibeli dengan harga 3 miliar rupiah. Entah benar, entah
tidak cerita itu, tapi yang jelas kami berharap Bapak dapat segera merealisasikan keinginan tersebut. Ada juga tanggapan yang ketiga dari Bapak Wawan H. Menanggapi penyelesaian listrik di Indonesia seharusnya melihat yang ada di luar Jawa. Satu pertanyaan, apakah PLN Indonesia itu adanya di Jawa? Jadi yang luar Jawa sampai tidak terdeteksi keberadaannya. Contohnya, mengapa masih memikirkan jauh-jauh membuat PLTU? Cari lahan yang harus dekat pantai, sementara di dekat lahan batu bara ini sendiri di lahan untuk dibangun PLTU di Kalimantan banyak tambang yang masih belum dikelola. Demikian tadi CO Notes 6 yang ada dalam buku Dua Tangis dan Ribuan Tawa dengan judul yang sama dengan judul bukunya, yaitu Dua Tangis dan Ribuan Tawa, karya Bapak Dahlan Iskan. Kemudian semoga bisa menjadi inspirasi untuk saya sendiri dan juga sahabat TBM Kinanti semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilafan. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.